Hai, jumpa lagi dengan Simple Lady. Aku adalah asisten suara AI yang akan mewakili Simple Boy dalam membawakan cerita horor. Sebelum mendengarkan cerita ini, pastikan bahwa kamu memiliki keberanian yang memadai, supaya kamu bisa mendengarkan cerita ini sampai selesai. Mari kita lanjutkan ceritanya. Silahkan pasang headset kamu dan selamat mendengarkan. Lantai tak bernomor. Part 4. Sejak kejadian di ruang arsip itu, Rani mulai mengalami gangguan. Lampu di ruangan tempat ia jaga sering berkedip saat dia sendirian. Kadang, ia mendengar suara lift berdenting, padahal tidak ada yang menggunakan lift itu. Dan, yang paling menyeramkan, bayangan wanita itu mulai muncul di semua cermin yang ada di rumah sakit itu. Ia kembali menemui Suster Sonia diam-diam. Rani mulai menanyakan tentang darah. Lalu, Dokter Sonia mulai bercerita. Pasien nomor 13 yang bernama Dara. Ya, aku ingat dia. Dia dibawa ke rumah sakit ini dalam kondisi histeris. Mereka bilang, dia depresi berat, atau mungkin gangguan jiwa. Tapi ada yang aneh, katanya, ia bisa berbicara dengan mereka yang sudah mati. Setiap malam, dia berdiri di depan cermin dan bilang, dia bisa membuka pintu ke tempat mereka. Bahkan, sebelum lantai itu terbakar, dia sudah meramalkan nasibnya sendiri. Dia berkata bahwa dia akan ikut terbakar bersama mereka yang tak terlihat. Rani bergidik merinding. Kenapa bisa terbakar? Apa penyebab lantai itu terbakar? Tanya Rani. Suster Sonia menunduk. Kami tidak tahu, tapi satu hal yang pasti. Jenazah Dara tidak pernah ditemukan. Jawaban dari Suster Sonia benar-benar membuat Rani tersentak kaget. Kenapa tidak ditemukan? Tanya Rani dengan mata terbelalak. Suster Sonia hanya menggelengkan kepala. Malam harinya, Rani kembali mendapat shift malam. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia masuk ke lift sendirian. Kali ini, ia tidak menekan tombol apapun. Ia hanya berdiri diam dan menunggu. Menunggu kemana lift itu akan membawanya. Sesaat kemudian, lift pun bergerak naik dengan sendirinya. Angka di layar lift berubah dari angka 9 ke angka 10. Lalu, 11, 12, dan pintu lift pun terbuka. Lorong gelap itu kembali menyambutnya. Tapi, kali ini berbeda. Di ujung koridor, ada sebuah ruangan dengan cahaya redup. Dan dari dalam, terdengar sayup-sayup suara orang-orang sedang mengobrol. Lalu, terdengar sebuah suara dari ruangan itu. Kamu ingin tahu kebenarannya, kan? Kamu sudah melangkah terlalu jauh. Masuklah dan bawa kami keluar. Dengan langkah gemetar, Rani pun masuk ke dalam ruangan itu. Namun, tidak ada siapapun di ruangan itu. Dinding ruangan itu terlihat hangus, seperti bekas terbakar. Dan, ada satu benda di ruangan itu. Sebuah cermin besar tergantung di dinding ruangan itu. Cermin tua itu retak di bagian tengahnya, tapi masih memantulkan bayangan samar. Saat Rani menatap ke dalam cermin, ia tidak hanya melihat pantulan dirinya. Pasien-pasien dari lantai itu juga ada di belakangnya. Mereka berdiri menatapnya dari belakang punggungnya. Dan,
di antara mereka ada Dara juga. Dara berkata kepada Rani, "Aku tidak ingin selamanya terjebak di sini. Tapi kalian melupakan aku. Kalian melupakan kami semua. Kalian mengunci kami di sini. Sekarang, kamu sudah melihat kami." Tiba-tiba cermin itu bergetar. Dan satu tangan muncul dari dalam cermin. Tangan itu mencoba menarik Rani masuk. Namun, sebelum tangan itu sempat menyentuhnya, sebuah suara tiba-tiba membuat Rani kaget. "Rani, bangun Rani!" seru Windy, rekan kerja Rani. Rani pun terbangun di ruang jaga. "Kalau mau tidur, jangan di sini, di ruang istirahat aja," ucap Windy. Win, iya, maaf ya, aku ketiduran," sahut Rani sambil menyeka wajahnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ternyata, itu hanya mimpi. Namun, di tangannya tiba-tiba ada selembar foto. Ternyata, itu adalah foto Dara yang ia lihat di ruangan arsip. Dan, di balik foto itu terdapat tulisan tangan. "Kamu sudah membuka pintunya. Sekarang kamu tidak bisa mundur lagi." Setelah membaca tulisan itu, tangan Rani langsung bergetar. Sekian dulu ceritanya. Gimana? Makin seru kan? Makanya, buruan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan part selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.